Pandora, planet kaya milik para Omaticaya. Hidup berdampingan dengan alam, saling merawat dan menjaga keseimbangan. Jack dan Neytiri yang telah bersatu dalam cinta, dianugerahi anak pertama mereka, yakni seorang bayi laki-laki yang mereka beri nama Neteyam. Anugerah mereka bertambah dikala avatar Grace mengalami kehamilan misterius, yang darinya lahir seorang bayi perempuan yang mereka namai Kiri. Kebahagiaan membawa waktu begitu cepat berlalu. Jack dan Neytiri kini sudah memiliki 4 buah hati. 2 yang terakhir adalah laki-laki bernama Loak dan adik perempuannya yang masih kecil bernama Tuk. Manusia telah dipulangkan ke bumi, planet kelahiran yang telah mereka rusak sendiri. Kecuali beberapa ilmuwan yang berpihak pada Na'vi. Juga seorang anak laki-laki yang tak mungkin diikutkan ke dalam pesawat, bernama Spider. Jack tidak pernah menyangka bahwa dalam hidupnya, ia akan merasakan kebahagiaan tak tergantikan atas anugerah keluarga kecilnya. Bersama Neytiri, ia arungi langit tak bertepi. Namun bagai angin, kebahagiaan dapat lenyap dalam sekejap. Malam itu, mereka melihat cahaya asing di angkasa. Yang tidak lain adalah pesawat manusia. Manusia kembali datang dengan hasrat kuasa mereka yang tak terpuaskan. Pesawat manusia membakar abis hutan di sekitarnya. Para tentara dan robot diturunkan, mengawal bulldozer mereka yang begitu besar. Neytiri pun menangis menyaksikan malapetaka yang kembali tiba. 1 tahun kemudian, di sebuah pesawat yang sedang menuju Pandora, Kolonel tersadar dan langsung mengamuk dengan tubuh barunya. Avatar lain berusaha menenangkannya. Kolonel pun berkaca dan menyadari apa yang terakhir kali terjadi padanya. Saat itu, 2 jam sebelum melakukan penyerangan terhadap para Omaticaya, Kolonel telah melakukan perekaman memori dan kepribadian atas perintah Parker. Sehingga kini ia bisa dihidupkan ulang dalam tubuh avatar, dengan ingatan sempurna akan ambisinya yang belum tercapai. Di Pandora, Jack bersama para pejuang lainnya berhasil menyabotase laju kereta dengan koordinasi yang sempurna. Mereka menyita senjata yang diangkut kereta tersebut dan segera membagikannya. Loak mengajak kakaknya yang sama-sama bertugas sebagai pengintai di udara untuk turun. Neteyam pun terpaksa mengikutinya. Tiba-tiba sebuah pesawat datang. Jack segera memerintah untuk berlindung. Pesawat tersebut berhasil meluncurkan beberapa misil dan menghempaskan para Omaticaya, sebelum akhirnya dijatuhkan. Jack kemudian menemukan Neteyam telah terluka. Ia pun segera membawanya. Sementara itu, di dalam pesawat yang sudah mendekati Pandora, Kolonel mengingatkan para tentara avatarnya, bahwa misi mereka adalah untuk memburu pemimpin Omaticaya sekaligus pengkhianat ras manusia, Jack Sully. Para pejuang Omaticaya tiba di markas mereka di pegunungan terbang. Jack langsung memarahi Neteyam karena telah melalaikan tugasnya sebagai pengintai. Begitu pula dengan Loak karena telah membahayakan kakaknya. Jack lantas memberinya hukuman, dilarang terbang selama sebulan. Malam menjelang, luka Neteyam diobati oleh neneknya. Neytiri berkata kepada Jack bahwa ia telah terlalu keras mendidik Neteyam dan Loak. Jack pun terdiam, kemudian pelan berkata, bahwa ia khawatir akan kehilangan anak-anaknya. Sementara itu, Spider bersama Loak dan Kiri jalan-jalan ke laboratorium. Di sana, avatar Grace dirawat dalam tabung. Kiri melepas rindunya sambil melihat rekaman Grace di layar. Kehamilan avatar Grace masih merupakan misteri. Tidak ada yang tahu siapa ayah asli Kiri. Pembicaraan mereka membuat Spider mengingat ayahnya sendiri yang sangat ingin dilupakannya. Kiri pun menenangkan hati Spider, dan berkata bahwa ia tidak sama dengan ayahnya. Pesawat Kolonel hampir tiba di kota manusia. Sebagai avatar, Kolonel kini bisa menghirup bebas udara Pandora. Kolonel langsung menemui jenderalnya yang merupakan seorang wanita. Jenderal menjelaskan kepada Kolonel perkembangan pesat selama setahun terakhir. Dari hari ke hari, kota manusia makin luas berkat bantuan robot laba-laba. Misinya kali ini bukan lagi menambang Optanium. Namun lebih dari itu adalah untuk menjadikan Pandora sebagai rumah baru bagi manusia. Karena bumi telah sekarat dan tinggal ampasnya. Jenderal menunjukkan kepada Kolonel, bagaimana para Omaticaya pimpinan Jack telah makin sering menyabotase rantai pasokan. Setiap pasukan yang dikirim ke markas mereka di pegunungan terbang tidak ada yang berhasil pulang. Oleh karenanya, Kolonel sebagai avatar harus bisa memberikan hasil yang berbeda. Tanpa menunggu lama, Kolonel bersama pasukannya lantas berangkat. Mereka menyusuri hutan dan mendekati bekas ruang kapsul milik Grace. Ia pun menemukan tubuh robotnya di tanah yang telah ditembus 2 panah. Sementara itu,
Loak dan Spider bersama Kiri dan Tuk bermain di hutan. Mereka kemudian menemukan bangkai pesawat yang sudah usang. Namun Kiri persis ibunya. Ia lebih tertarik kepada alam yang senantiasa mempesona. Saat mereka akan pulang, sebuah jejak asing terlihat di tanah. Mereka pun diam-diam mengikuti jejak tersebut dan melihat sekelompok avatar. Spider berkata bahwa ini adalah tempat di mana ayah Loak dan ayahnya melakukan pertarungan. Loak segera melapor kepada ayahnya. Jack bersama Neytiri dan Neteyam yang sedang mengintai, segera memerintah mereka untuk kabur secara diam-diam. Mereka pun mundur. Namun tiba-tiba pasukan kolonel muncul dari semak dan berhasil menangkap mereka. Melihat tangan anak-anak tersebut yang berjari 5, kolonel tahu bahwa mereka pasti anak Jack. Ia pun menanyakan di mana Jack berada. Namun Loak malah menunjukkan jari tengahnya. Tak segan, kolonel mengeluarkan pisau dan mendekati Kiri. Spider memberontak berusaha menghentikannya. Kolonel yang merasa tidak asing dengan wajah Spider lantas menanyakan namanya. Sesaat kemudian ia pun yakin bahwa Spider memanglah anaknya. Kolonel segera memanggil pesawat untuk menjemput mereka. Jack bersama Neytiri dan Neteyam tiba saat matahari sudah tenggelam. Jack meminta Neteyam untuk menjaga Ikran. Sementara ia dan ibunya akan menyelamatkan adik-adiknya. Anak-anak Omaticaya tersebut dapat mendengar suara ibu mereka yang memberi isyarat. Jack berjalan tanpa suara dan melumpuhkan seorang avatar manusia. Neytiri di atas pepohonan mengarahkan panahnya. Sesaat kemudian panahnya menembus sebuah kepala. Pasukan kolonel menjadi panik dan menembaki Neytiri. Anak-anak Omaticaya yang pemberani kemudian memberontak dan melepaskan diri. Kolonel pun mundur dan berlindung. Sesaat kemudian, pasukan kolonel kembali menyerang dengan mesin senapan. Jack dan Neytiri segera membawa anak-anak mereka lari. Namun Spider akhirnya terjatuh dari pohonan akibat ledakan. Pasukan kolonel pun mengepungnya, dan membawanya bersama mereka. Jack mengumpulkan keluarganya dan memastikan tidak ada yang terluka. Namun Spider telah menjadi tawanan manusia. Spider mencoba berbagai cara untuk keluar dari kurungannya. Namun usahanya sia-sia. Di pemukiman Omaticaya, anak-anak Jack dan Neytiri menguping pertengkaran orang tua mereka. Jack mengajak Neytiri untuk pindah jauh ke tempat yang lebih aman. Namun Neytiri tidak mau meninggalkan tanah dan rakyatnya. Jack berusaha meyakinkan istrinya, karena yang menjadi target utama kolonel adalah keluarga mereka. Jika mereka pindah, maka rakyat akan aman. Sedangkan keselamatan keluarga akan pasti ia usahakan. Di markas tentara, Spider diinterogasi dengan alat pembaca pikiran, untuk mengetahui lokasi pasti markas para Omaticaya. Namun Spider terus melawan dan bertahan. Teriakan Spider yang menjadi-jadi akhirnya membuat kolonel tergerak untuk menghentikan interogasi. Secara empat mata, kolonel memuji keteguhan Spider. Ia pun menjanjikan kebebasan jika Spider melakukan apa yang ia perintahkan. Di hadapan Aiwa, Jack melimpahkan kepemimpinan Omaticaya kepada Tarsem. Dengan berat hati, rakyat harus merelakan Sang Toruk Makto beserta keluarganya pergi. Perjalanan pun dimulai. Jack memimpin keluarganya meninggalkan kampung halaman demi keselamatan semua orang. Karena tujuan hidup seorang ayah adalah melindungi keluarganya. Berhari-hari kemudian mereka terus terbang menuju klan laut yang hidup di antara 1000 pulau. Mereka pun tiba di Awa Atlu, sebuah desa dari klan Medcaina. Terompet dibunyikan, semua orang lantas keluar dan mendekati mereka yang baru mendaratkan ikrannya. Jack berusaha menunjukkan sikap persahabatan. Namun para Medcaina melihat mereka dengan penuh keanehan. Tonowari sang pemimpin Medcaina kemudian juga tiba. Ia dikenal sebagai pemimpin yang keras. Namun bukan ia yang membuat Jack khawatir. Melainkan istrinya sebagai sahik yang akan memberikan keputusan. Jack menjelaskan maksud kedatangannya. Sang sahik melihat ekor dan tubuh mereka yang berbeda. Tonowari berkata bahwa kemampuan klan hutan tak akan banyak berguna di klan lautan. Selain itu, Tonowari tidak ingin Toruk Makto membawa perangnya ke dalam Medcaina. Jack pun berkata bahwa ia sudah selesai dengan perang, dan hanya ingin agar keluarganya aman. Akhirnya, Tonowari bermurah hati dan mengumumkan bahwa Toruk Makto, bersama keluarganya sejak saat ini akan diterima sebagai saudara. Dan akan diajari cara hidup Medcaina. Tonowari menugaskan anaknya, yakni Aunung dan Sireya untuk mengajari anak-anak Jack. Sireya pun mengantar keluarga Jack ke rumah barunya. Jack meminta kepada anak-anaknya untuk belajar dengan cepat dan tidak membuat masalah. Dan yang lebih penting adalah mereka harus selalu bersama.
Aunung dan Sireya membawa anak-anak Omaticaya menyelam untuk melihat kekayaan lautan. Ikan-ikan berenang di antara terumbu karang. Namun nafas anak-anak hutan tidak sekuat anak-anak karang, sehingga mereka harus selalu naik ke permukaan. Kolonel membawa Spider bersama avatar tentaranya. Mereka turun di hutan untuk mempelajari kemampuan para Omaticaya, dengan Spider sebagai pembimbingnya. Aunung kemudian memperkenalkan mereka kepada Ilu, yakni hewan kendaraan para Medcaina. Loak yang baru mencoba langsung terlepas dan ditertawakan. Berbeda dengan ayahnya, Jack langsung mencoba mengendarai surak yang sulit dikuasai. Jack ingin menunjukkan bahwa ia bisa cepat belajar. Jack berhasil terbang dengan mulus. Namun ia pun terlempar ketika menyelam. Kiri yang mudah jatuh cinta terhadap alam, juga cepat dicintai oleh para hewan. Bersama Tuk dan Sireya mereka jelajahi lubang-lubang karang. Sireya kemudian mengajari mereka teknik pernafasan. Bagaimana merasakan lautan sebagai aliran nafas kehidupan. Namun jantung Loak malah berdetak kencang ketika Sireya menyentuhnya. Spider membawa para avatar tentara ke sarang ikran. Kolonel pun berhasil melompati seekor ikran dan langsung terseret terbang menukik ke dasar jurang. Spider dan para tentara kemudian tak bisa lagi melihatnya. Tiba-tiba kolonel kembali muncul dan berhasil menerbangkan ikrannya dengan sempurna. Begitu pula dengan Jack yang kini telah mampu menguasai suraknya. Dengan mudah, Jack menyelam dan terbang. Bahkan Kiri membuat sang sahik tak menyangka, karena bisa mengendalikan ikan-ikan bercahaya dengan mudahnya. Di hari yang lain, Kiri yang sedang asyik memandangi pasir didatangi oleh Aunung dan gengnya. Mereka mengejek Kiri karena berbeda. Loak kemudian datang dan meminta mereka untuk tidak mengganggunya. Namun mereka tidak peduli. Neteyam pun juga datang dan memperingatkan Aunung untuk mundur dan belajar menghormati saudarinya. Neteyam kemudian mengajak saudara-saudaranya untuk pergi. Namun Loak yang mendengar mereka berkata bahwa keluarganya aneh, kemudian berbalik badan dan menghajar mereka. Neteyam pun terpaksa membantu adiknya. Sesaat kemudian, Neteyam dan Loak dimarahi oleh ayah mereka. Jack lantas menyuruh Loak untuk meminta maaf kepada Aunung bagaimanapun caranya. Sedangkan Kiri yang bersedih hati karena dianggap berbeda, berusaha ditenangkan oleh Neytiri. Loak mendatangi Aunung dan gengnya untuk meminta maaf. Aunung menerima maafnya, dan mengajaknya untuk berburu. Mereka pun mengendarai Ilu mereka menuju 3 batu bersaudara. Aunung mengajak Loak menyelam dan memintanya untuk menembak ikan. Sementara Loak maju sendirian, Aunung bersama gengnya diam-diam mundur dan menghilang. Loak pun berhasil memanah ikannya, namun teman-temannya telah tiada. Tiba-tiba seekor ikan raksasa menyerangnya. Loak berusaha berlindung ke balik karang. Sementara ikan raksasa tersebut terus mengejar untuk memangsanya. Akhirnya, Loak berhasil masuk ke dasar karang, dan ikan itu pun pergi. Namun Loak yang kehabisan nafas harus segera naik ke permukaan. Ia pun terpaksa keluar dari karang. Ikan raksasa yang kembali melihatnya lantas berenang menujunya. Tiba-tiba, ikan tersebut dihantam oleh ikan raksasa lain sebelum mencapai Loak. Namun Loak yang telah kehabisan nafas kemudian pingsan. Sesaat kemudian, Loak terbangun di permukaan. Di atas tubuh ikan raksasa yang telah menyelamatkannya. Loak pun berterima kasih kepada ikan tulkun tersebut. Loak yang melihat sebuah besi menancap di siripnya lantas membantu melepaskannya. Tulkun tersebut sangat senang atas bantuan Loak. Ia pun membawa Loak berenang bersamanya. Namun Loak kemudian menyadari bahwa tulkun tersebut telah kehilangan sirip kiri bagian depannya. Malam itu, Kiri yang tampak gelisah berusaha ditenangkan oleh ayahnya. Kiri berkata bahwa ia seolah merasakan Aiwa sangat dekat di dalam dirinya. Tiba-tiba Neteyam datang dengan membawa Aunung ke hadapan Jack, untuk mengatakan apa yang telah ia lakukan terhadap Loak. Sementara Loak bersama sahabat barunya, berenang pulang sambil menikmati bintang. Ia pun meminta tulkunnya pergi sebelum mencapai pedesaan. Sesampainya, Neytiri lantas memarahinya. Namun Tonowari berkata bahwa yang salah adalah anaknya.
Loak pun berkata bahwa ialah yang telah mengajak Aunung berburu sehingga ialah yang patut dipersalahkan. Setelahnya, Aunung menemui Loak secara empat mata. Ia berterima kasih karena telah membelanya. Keesokannya, Loak diberitahu oleh Sireya bahwa ikan tulkun yang telah bersamanya adalah tulkun yang diasingkan oleh kawanannya bernama Payakan. Payakan diasingkan karena pernah membunuh Navi dan tulkun lainnya. Namun Loak tidak percaya. Ia pun kembali menemui Payakan sendirian dan menanyakan mengapa ia diasingkan. Namun Payakan belum siap menjawabnya. Ia pun membawa Loak berenang dan bermain bersama. Sireya membawa Kiri dan Tuk ke daerah pegunungan terbang Medcaina, tempat di mana pohon suci mereka berada. Pohon Ayua yang menerangi dasar laut dengan cahayanya. Kiri menyambungkan rambutnya. Ia pun telah berada dalam ruangan bersama ibunya. Grace memeluk Kiri yang menangis. Kiri menanyakan segala hal yang tidak jelas dalam hidupnya. Mengapa ia berbeda dan siapa ayah aslinya? Tiba-tiba Kiri mengalami kejang-kejang. Mereka pun membawa Kiri ke permukaan dan segera pulang. Norem dan Max tiba dengan pesawatnya untuk memeriksa keadaan Kiri. Sementara Sahik berusaha mengobatinya, Norem memberitahu Jack bahwa apa yang dialami oleh Kiri adalah epilepsi, yang dapat membuat seseorang mengalami ekstase religius. Max pun meminta Jack untuk tidak membiarkan Kiri melakukannya lagi. Kiri akhirnya tersadar dan langsung menangis. Di markas tentara, sang jenderal memberitahu kolonel bahwa salah satu patroli telah mendeteksi sebuah pesawat asing, yang sinyalnya menghilang di antara kepulauan. Pasukan kolonel pun terbang dan menghentikan sebuah kapal besar. Bersama kapal pemburu tulkun tersebut, kolonel berangkat menuju kepulauan Medcaina. Terompet dibunyikan, para Medcaina kemudian menyelam. Kawanan tulkun telah pulang. Para tulkun adalah sahabat para Medcaina. Mereka saling mengenal bagaikan keluarga. Sementara itu di desa Taunui, yakni pulau terluar Medcaina, kapal kolonel telah tiba. Mereka menawan para warga dan menanyakan di mana Jack berada. Namun mereka berkata bahwa tidak ada yang pernah melihatnya. Seekor ilu lantas dibunuh untuk memaksa mereka bicara. Spider memohon kolonel untuk tidak membunuh warga karena mereka tidak tahu apa-apa. Para tentara lantas membakar rumah mereka sebelum akhirnya pergi. Para Medcaina hanya bisa menangisi rumah-rumah mereka yang kini dilalap api. Di Awa Atlu, Tonowari mengajak Jack bicara. Ia memberitahu Jack apa yang telah terjadi di pulau bagian utara. Kolonel bersama pasukannya terus menyisir setiap pulau. Namun tak satu pun dari mereka yang mau bicara. Kolonel lantas meminta para nelayan untuk memburu tulkun di sekitar kepulauan, sebagai satu-satunya jalan untuk memancing Jack keluar. Loak kembali meminta Payakan untuk menceritakan mengapa ia dikucilkan. Payakan lantas membuka mulutnya dan membiarkan Loak masuk ke dalam. Di langit-langit mulut Payakan muncul sebentuk lidah bercahaya. Loak pun menyambungkan ujung rambutnya. Sesaat kemudian Loak menyaksikan sebuah kenangan. Sebuah pertempuran antara para tulkun bersama Navi melawan manusia. Setelahnya, Loak pun disidang oleh pemimpin Medcaina atas perbuatannya telah berhubungan dengan tulkun buangan. Tonowari menjelaskan mengapa hal tersebut dilarang. Dahulu kala, para tulkun saling membunuh di antara mereka. Para tulkun kemudian menyadari bahwa satu pembunuhan hanya melahirkan lebih banyak kematian. Sejak saat itu, para tulkun memiliki prinsip hidup bahwa pembunuhan adalah dilarang. Oleh karenanya, Payakan diasingkan karena telah melanggar. Loak yang telah melihat kenangan Payakan kemudian menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada Sireya. Bahwa Payakan hanya ingin menyelamatkan ibunya yang diburu oleh manusia. Ia mengajak para Medcaina muda dan tulkun lainnya. Namun manusia lantas membunuh mereka semua. Payakan tahu bahwa ia telah berbuat salah dan patut dimaafkan. Sireya percaya kepada Loak. Sireya bahkan berkata bahwa ia bangga karena seekor tulkun telah memilihnya. Pesawat manusia menancapkan radar ke punggung ibu dari kawanan tulkun yang sedang berenang. Para robot dan kapal pemburu lantas keluar dari kapal besar. Mereka menembakkan peledak untuk melambatkan ibu tulkun yang berenang. Kapal penyelam kemudian menembakkan balon angin ke setiap siripnya untuk membawanya ke permukaan. Sebuah kail besar lantas ditembakkan ke perutnya.
Sang ibu Tulkun terus berenang tanpa perlawanan hingga kemudian mengambang sebagai bangkai. Para Tulkun diburu karena sebuah cairan dari dalam otaknya yang disebut Amrita, yang berfungsi menghentikan proses penuaan manusia. Dan Amritalah yang selama ini telah membiayai semua kebutuhan manusia di Pandora. Kematian sang ibu Tulkun yang merupakan bagian dari keluarga para Medcaina, benar-benar membuat Tonowari dan istrinya bersedih hati. Para Medcaina tak bisa tinggal diam atas perbuatan manusia yang sewenang-wenang. Perang pun akan segera mereka selenggarakan. Jack berusaha menenangkan keadaan, dan meminta para Medcaina agar lebih baik menyuruh para Tulkun berenang jauh dari sana. Namun para Medcaina tetap ingin berperang dan membalaskan dendam atas kematian Tulkun mereka. Jack pun berkata, jika memang keselamatan keluarga adalah yang utama, maka satu-satunya jalan adalah menghindarkan para Tulkun dari manusia. Karena manusia tidak peduli tentang keseimbangan. Yang mereka tahu adalah merebut apa yang mereka inginkan. Para Medcaina kemudian terdiam. Tonowari segera memerintah mereka untuk memberitahu para Tulkun agar pergi jauh dari sana. Loak pun bersiap untuk memberitahu Payakan. Neteyam berusaha menghentikannya, namun Loak lantas melompat dan mengendarai ilunya. Neteyam bersama Sireya dan lainnya kemudian mengejarnya. Loak menemukan Payakan yang sudah ditancapi pelacak di punggungnya. Ia pun berusaha melepaskannya. Sementara itu di hadapan mereka, kapal besar manusia sedang mendekati buruannya. Sambil berusaha mencabut pelacak tersebut, Neteyam meminta Loak untuk segera memberitahu ayah mereka. Jack pun memerintah agar mereka bersembunyi dan tidak menyerang. Jack kemudian memberitahu Tonowari apa yang terjadi. Alarm dibunyikan. Jack dan Neytiri mengambil senjata masing-masing. Bersama para Medcaina mereka berangkat untuk menyelamatkan anak-anak mereka. Dari teropong, Kolonel melihat anak-anak Jack di punggung Payakan. Kapal-kapal pemburu lantas dikerahkan. Anak-anak tersebut akhirnya berhasil mencabut pelacaknya. Loak menyuruh Payakan dan teman-temannya untuk segera menjauh dari sana. Sementara Loak membawa pelacak tersebut untuk mengalihkan kapal manusia. Loak menjatuhkan pelacaknya dan bersembunyi di antara tumbuhan. Namun para robot dan kapal penyelam menemukan ia dan teman-temannya. Mereka pun kabur secepat yang mereka bisa. Anak-anak tersebut memisahkan diri dari ilu mereka masing-masing dan berhasil mengecoh manusia. Mereka pun sembunyi di bawah tumbuhan yang tertutup. Namun tak berselang lama, manusia kembali menemukan mereka. Sireya, Tuk dan Loak lantas berhasil dijaring dan dibawa terbang ke kapal besar oleh ikran Kolonel. Spider yang melihat teman-temannya ditangkap tak bisa berbuat apa-apa. Kolonel memerintahkan tentaranya untuk mengikat anak-anak tersebut ke pagar. Akhirnya, pasukan Medcaina pun tiba. Para tentara lantas bersiap untuk menyerang. Jack menahan pasukannya. Lewat teropongnya, Jack dapat melihat anak-anaknya yang ditahan. Kolonel menghubungi Jack lewat kalung radio milik Loak. Kolonel mengancam akan membunuh anak-anak tersebut jika Jack tidak maju sendirian. Jack pun meminta Tonowari untuk menahan pasukan karena sasaran Kolonel adalah ia seorang. Perlahan Jack memajukan ilunya menuju kapal besar. Jarak Jack yang semakin dekat membuat para tentara dapat dengan mudah menembaknya. Namun Kolonel tidak mau pasukan Medcaina ikut maju menyerang. Di langit, Neytiri tampak khawatir melihat kekasihnya yang maju seorang diri. Sementara itu di bawah kapal mereka, Payakan dapat melihat sahabatnya yang ditawan. Payakan tahu bahwa membunuh adalah dilarang. Namun ia tak bisa membiarkan sahabatnya dalam ancaman. Akhirnya, Payakan pun berenang cepat ke permukaan lantas terbang dan menjatuhkan diri ke kapal manusia. Para tentara segera menembakinya, namun Payakan tetap mengamuk sejadi-jadinya. Aksi Payakan membuat Jack dan para Medcaina memberanikan diri untuk maju bersama. Begitu pula dengan Neytiri yang segera menumbangkan pesawat manusia. Pertempuran pun terjadi. Payakan kembali turun ke lautan. Pasukan Medcaina terbang tenggelam membantai manusia. Kolonel yang memburu Neytiri dengan ikrannya lantas diburu balik oleh Jack dengan ilunya. Di dasar laut, kapal penyelam masih memburu anak-anak yang tersisa.
Kiri lantas menyambungkan rambutnya ke tumbuhan karang, dan dengan mudah mengendalikannya untuk menjerat kapal penyelam. Spider memanfaatkan kekacauan tersebut dengan mengamuk di ruang kendali. Hingga kapal besar maju menabrak karang dan air laut masuk ke kabinnya. Dari dalam laut Jack menaikkan suraknya dan berhasil menjatuhkan kolonel dari ikrannya. Payakan yang diburu oleh para nelayan pun berhasil menghindari tembakan penjerat mereka. Ia pun melilitkan tali penjerat tersebut ke tanduknya dan terus berenang sekuat tenaga. Saat para nelayan bersiap untuk tembakan kedua, Payakan tiba-tiba berenang terbang di atas kapal mereka. Tali jerat Payakan lantas memotong setiap apa yang ada di atas kapal. Ruang kendali dievakuasi. Neteyam tiba untuk menyelamatkan adik-adiknya. Ia segera melepas ikatan mereka dan menyuruh Sireya bersama Tuk untuk kabur. Sedangkan ia dan Loak lebih dulu akan membebaskan Spider. Kiri yang baru menemui Tuk dan Sireya tiba-tiba diangkat oleh ikran seorang tentara dan dibawa naik ke kapal besar. Sementara para manusia mengevakuasi diri, Tuk dan Sireya kembali ke kapal untuk membebaskan Kiri. Namun kolonel pun tiba dan langsung menangkap Tuk sambil menjatuhkan Sireya. Sementara itu, Neteyam dan Loak telah berhasil melumpuhkan para tentara yang mengawal Spider. Mereka pun segera turun menuju laut. Namun dari kejauhan kolonel kemudian melepaskan tembakannya. Neteyam pun balas menembak untuk menahan para tentara. Setelah Loak dan Spider berhasil menyelam, ia pun segera ikut melompat ke lautan. Loak senang karena telah berhasil membebaskan Spider. Namun Neteyam telah berdarah terkena tembakan. Loak pun segera membawa kakaknya kepada ayah mereka. Jack menaikkan Neteyam ke atas karang. Neytiri tiba dan mendapati anaknya yang telah terluka. Tak ada yang bisa mereka lakukan. Nafas Neteyam makin sesak dan pelan. Neteyam pun tak lagi bergerak. Neytiri menjerit sejadi-jadinya, tidak percaya bahwa darah daging pertamanya telah tiada. No! Wow! Oh my son! Di tengah kesedihan yang mendalam tersebut, kolonel kembali menghubungi Jack dan memintanya untuk ke kapal sendirian. Jack segera menangkan Neytiri untuk menyelamatkan dua putri mereka yang masih ditawan. Tangis Neytiri perlahan reda. Kesedihannya kini berubah menjadi kemarahan tak terkira. Tanpa kata, Neytiri menaiki ikrannya. Jack pun menaiki ilunya bersama Spider yang mengetahui posisi pasti Tuk dan Kiri. Kolonel dan para tentara bersiap untuk eksekusi terakhir mereka. Untuk menghabisi Jack yang menghalangi manusia untuk menguasai Pandora. Loak tak bisa berdiam diri dan segera menyusul ayah ibunya. Jack dan Spider diam-diam naik lewat belakang. Jack dapat melihat dua putrinya yang ditawan. Ia pun mengeluarkan bom dan membiarkannya meledakkan ekor kapal. Jack pun muncul dari asap dan mulai membantai para tentara. Neytiri juga turun dari ikrannya untuk membalaskan kematian anaknya. Satu persatu para tentara tumbang akibat serangan sepasang Omaticaya. Tuk dan Kiri tahu ayah dan ibu mereka telah datang. Neytiri membunuhi manusia dengan amarahnya yang membara. Neytiri kemudian baru tersadar bahwa busurnya telah patah dan tak dapat lagi digunakan. Jack segera melepaskan ikatan Tuk. Namun kolonel kemudian muncul dengan pisaunya di leher Kiri. Jack tak bisa melawan. Kolonel pun memerintahkan Jack untuk menurunkan senjatanya. Spider kemudian keluar dan memohon agar ayahnya tidak melukai Kiri. Namun demi kematian Jack, apapun akan dilakukan oleh kolonel. Neytiri tiba-tiba keluar dan menaruh pisaunya di leher Spider. Keadaan menjadi rumit. Namun Neytiri tidak main-main dengan ancamannya. Ia rela menebus kematian Kiri dengan kematian Spider. Kesungguhan Neytiri pun akhirnya membuat kolonel melepaskan Kiri. Hati kecil kolonel ternyata tidak dapat menyangkal bahwa Spider adalah anaknya. Perlahan Neytiri membawa anak-anaknya turun ke lautan. Kini tinggal Jack dan kolonel untuk menuntaskan dendam. Pertarungan pun kembali dilanjutkan. Namun tumpahan bahan bakar kapal ke laut kemudian menjadi api, yang memaksa Neytiri bersama anak-anaknya untuk kembali. Di tengah kepanikan,
Tuk tiba-tiba terseret oleh arus ke dalam kabin. Neytiri pun melompat untuk mengejarnya. Spider lantas mengajak Kiri berlari ke ketinggian karena kapal perlahan miring dan akan tenggelam. Jack dan Kolonel masih saling menyerang. Keduanya ingin agar pertarungan ini menjadi yang terakhir kali. Salah satu dari mereka harus mati. Kapal pun akhirnya sempurna terbalik. Spider dan Kiri terus berlari dan berhasil naik. Sementara Neytiri dan Tuk terjebak di kabin kapal yang pintunya sudah tak bisa ditarik. Begitu pula dengan Jack dan Kolonel yang masih belum selesai dengan pertarungan mereka. Kapal mulai tenggelam menuju dasar lautan. Air laut pun perlahan mengisi setiap ruangan. Jack dan Kolonel mengambil nafas terakhir mereka dan kembali melanjutkan pertarungan. Sementara Neytiri dan Tuk makin tak menemukan udara. Kolonel berhasil mengunci leher Jack dengan kakinya. Namun hempasan kapal ke dasar laut berhasil membuat Jack membalik keadaan. Jack terus mengunci leher Kolonel hingga ia tak lagi melawan dan jatuh ke dasar. Jack kemudian naik mencari jalan keluar. Namun nafasnya telah lebih dulu tiada. Di permukaan, Loak bersama ilunya membawa Spider dan Kiri menyelam untuk menyelamatkan keluarga mereka. Ketiganya kemudian berpisah untuk mencari ke berbagai arah. Spider mencoba mencari ke bagian dasar. Namun yang ia temukan adalah tubuh Kolonel. Loak pun juga menemukan tubuh ayahnya dan segera menariknya ke ruangan yang masih menyisakan udara. Spider yang hendak meninggalkan Kolonel akhirnya tak tega untuk tidak menolongnya. Ia pun membawa tubuh Kolonel naik ke permukaan dengan balon udara. Jack akhirnya tersadar dengan tubuh yang sudah sangat lemah. Loak segera mengajak ayahnya untuk berenang keluar bersamanya. Namun Jack berkata bahwa paru-parunya sudah tidak kuat untuk menahan udara. Jack pun meminta Loak untuk keluar meski tanpanya. Kiri dengan kekuatan alamnya mengendalikan makhluk-makhluk kecil bercahaya untuk mencari ibu dan adiknya. Neytiri dan Tuk kemudian dapat melihat cahaya harapan di sekitar mereka. Loak tidak menyerah untuk menyelamatkan ayahnya. Ia menuntun Jack untuk merasakan laut di dalam dirinya. Air pun makin meninggi. Loak dan Jack mengambil nafas terakhir mereka dan segera berenang mencari jalan ke permukaan. Bersamaan dengan Kiri yang menuntun ibu dan adiknya untuk keluar dari sana. Jack dan Loak kemudian dijemput oleh payakan menuju permukaan. Neytiri bersama Tuk dan Kiri kemudian juga sampai dan berkumpul bersama. Tidak ada yang lebih membahagiakan daripada keluarga yang saling menjaga. Spider berhasil menyeret Kolonel ke karang. Kolonel dengan lemah naik ke ikrannya dan mengajak Spider untuk pergi bersamanya. Namun Spider lantas melompat ke laut meninggalkannya. Spider kembali kepada keluarga Jack yang selama ini telah merawatnya. Yang pagi itu harus bersedih hati atas kematian Neteyam yang tersayang. Dengan doa dan duka para Medcaina, mayat Neteyam dihantar ke tengah lautan. Untuk dikembalikan kepada Aiwa, yang telah meminjami mereka putra yang perkasa. Jack dan Neytiri, juga Loak dan adik-adiknya akan menyimpan Neteyam abadi di dalam ingatan terdalam mereka. Hari itu Jack berpamitan kepada Tonowari untuk pergi. Tonowari pun berkata bahwa ia akan tetap mengingat Jack sebagai bagian dari klan Medcaina. Sebagaimana ruh Neteyam yang telah dititipkan kepada mereka. Sebelum pergi, Jack dan Neytiri menemui pohon Aiwa untuk melihat Neteyam di dalamnya. Keduanya tak dapat menahan air mata menyaksikan Neteyam yang telah tenang di sana. Jack pun kini menyadari bahwa ia tak dapat melindungi keluarganya dengan berlari. Karena disinilah ia semestinya tegak berdiri.